Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. Kembali lagi ke channel Koroneko. Kali ini aku akan membahas heroin-heroin di anime Kanojo Okarishimasu. Nah, anime Kanojo Okarishimasu adalah anime yang diadaptasi dari manga karangan dari Reiji Miyajima. Jadi anime ini tuh menceritakan tentang kehidupan kuliah Kazuya, yang mana pada waktu itu dia diputusin oleh pacarnya yang bernama Nanami Mami, hingga menyebabkan Kazuya menjadi depresi. Karena depresi, akhirnya Kazuya menyewa salah satu perempuan di aplikasi rental Kanojo yang bernama Mizuhara Chizuru. Karena hal inilah nanti hubungan Kazuya dan Mizuhara akan semakin dekat. Jadi di sini gue mau menjelasin tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing heroin di karakter Kanojo Okarishimasu, yang tentunya menurut versi gue sendiri. Langsung aja ke topik utamanya. Pertama, Ichinose Chizuru atau Mizuhara Chizuru. Jadi karakter Ichinose Chizuru ini mempunyai nama panggung yang bernama Mizuhara. Nama Mizuhara ini digunakan pada saat dia bekerja sebagai rental Kanojo. Yang gue suka dari karakter Chizuru ini, yang mana karakter Chizuru ini digambarkan orangnya mandiri, bekerja keras, dan juga berpenampilan cantik, dan juga sedikit pemarah. Selain itu gue juga suka sama karakter Chizuru karena dia juga peduli sama Kazuya. Ya walaupun dia sebenarnya nggak ada perasaan apa-apa sama Kazuya, tapi dia tuh tetap peduli sama Kazuya. Yang mana kalau Kazuya itu ada masalah, pasti Chizuru ini orang pertama yang ngulurin tangan buat ngebantu Kazuya. Nah itu yang gue suka dari Chizuru ini. Selain itu gue juga suka sama penggambaran sifat dari Chizuru ini. Yang mana di sifat Chizuru ini unsur-unsur kayak tsundere, yandere itu nggak ada menurut gue di Chizuru ini. Yang mana karakter Chizuru ini malah terlihat lebih natural menurut gue. Dan itu bagus banget, terasa nyata aja gitu. Kalau misalnya karakter Chizuru ini digambarkan kayak tsundere-tsundere, ya basi aja gitu jadinya. Jadi bagus banget menurut gue kalau karakter Chizuru ini digambarkan natural kayak gini. Alasan lain kenapa gue suka sama karakter Chizuru ini, dia tuh orangnya nggak gampang suka sama orang lain. Dan juga karakter Chizuru ini susah banget buat ditaklukkan, yang mana bikin jadi lebih tertantang gitu. Kan kalau gampangan tuh kan nggak enak juga rasanya. Nggak ada perjuangannya, rasanya hambar. Untuk kekurangan dari karakter Chizuru, gue tuh nggak suka sama sifat dia yang nggak peka gitu. Sama dia orangnya sifatnya terlalu sok tegar. Sebenarnya gue mau jelasin lebih tentang Chizuru ini, tapi kalau gue jelasin lagi takutnya malah spoiler. Kedua, Sarashina Ruka. Pertama kali gue ngeliat Ruka nih, gue kira dia tuh anaknya Yotsuba sama Futaro, soalnya mirip banget penggambarannya. Yang gue suka dari Ruka ini, dia orangnya agresif. Ya maksud gue tuh dia agresif ke pasangannya, bukan kasar sih. Maksud gue dia tuh agresif ke Kazuya. Tipe cewek yang gak bakal malu-malu gitu. Yang gue suka dari sifat agresif tuh kayak misalnya dia mau nyium, dia tuh yang nyium. Kalau misalnya mau meluk, dia yang meluk. Kalau dia yang sange, dia yang ngajak. Kalau misalnya juga diranjang, mungkin dia tipe yang goyang, bukan digoyang. Selain itu Ruka juga karakternya orangnya humble dan juga suka berterus terang. Kalau misalnya dia suka sama sesuatu, dia tuh bakal bilang suka. Kalau dia nggak suka, dia bakal bilang nggak suka. Jadi nggak main koda-kodean gitu. To the point lah maksud gue. Kalau untuk kekurangannya sih menurut gue Ruka ini orangnya agak pemaksa. Ya itu aja sih. Tapi jujur gue suka sama karakter Ruka yang agresif. Kebetulan gue juga suka sama cewek yang agresif. Soalnya cewek agresif tuh dia tipe orang yang goyang. Ketiga, Nanami Mami. Pasti banyak banget yang gak suka sama heroin satu ini.
dia itu kayak tipe-tipe waifu lacur, dikarenakan sifatnya yang bermuka dua. Kadang dia tuh bertingkah so imut, so polos, tapi ternyata di belakang tuh dia tipe cewek yang jahat banget. Kayak ibu tiri di sinetron-sinetron zaman dulu. Kalau gua ngeliat Mami ini gue ingat sama karakter di Classroom Elite yang namanya Kushida Kikyo. Kalian pasti tahu betapa bitchnya karakter satu ini. Tapi untuk sifat jahat dari Nanami Mami ini masih asumsi sementara menurut gua. Karena bisa jadi di manganya nanti diceritakan kalau Mami ini mengalami kayak suatu kejadian tak terduga yang membuat dia menjadi seperti ini. Karena menurut pengalaman gua, setiap karakter yang memiliki sifat antagonis itu pasti diceritakan tentang masa lalunya atau kejadian-kejadian tertentu yang membuat dia menjadi seperti itu. Keempat, Sumi Sakurasawa. Sebenarnya gue nggak tahu banyak tentang karakter Sumi ini. Kalau di anime masih diceritakan cuman sedikit, dan di manga juga nggak terlalu banyak diceritakan tentang karakter Sumi ini. Tapi menurut gue yang pasti Sumi ini orangnya pemalu, kikuk dan jarang bicara kepada lawan jenis. Sedikit spoiler, Sumi itu ternyata suka sama Kazuya. Dah mungkin itu aja pembahasan tentang karakter Sumi ini. Gue nggak tahu banyak tentang karakter dia ini. Terakhir, Kazuya Kinoshita. Mungkin agak melenceng dari topik, cuman karena sudah ngebahas 4 heroin, masa kita nggak ngebahas tentang main karakternya juga. Jadi karakter Kazuya ini digambarkan tukang coli, sangean, hobi nonton bokep, kikuk depan lawan jenis, ampas. Pokoknya cerminan diri kalian lah. Walaupun kang coli dan sangean, gue suka sama karakter Kazuya ini karena developmentnya itu. Gue suka sama konsep development perkembangan karakter Kazuya. Yang mana awalnya Kazuya itu ampas, tapi makin kesini tuh karakter Kazuya mulai menjadi orang yang lebih baik. Yang gue suka dari karakter Kazuya ini juga orangnya dia tuh pantang menyerah, sama nggak nolep. Yang mana MC-MC di anime harem lainnya itu, karakter utamanya pasti diceritakan dia tuh dingin, antisosial kayak Hachiman, atau nolep. Tapi karakter Kazuya ini, dia ini orangnya walaupun tukang bacol, walaupun orangnya tukang coli, tapi dia itu orangnya nggak nolep. Dibuktikan dengan banyak sekali teman-teman Kazuya dan juga sahabatnya. Pokoknya intinya gue suka sama penggambaran karakter Kazuya ini. Setelah membahas heroin-heroin di anime Kanojo Karishimasu, gue kayaknya mutusin buat ada di kubunya Chizuru. Gue dukung Chizuru sebagai orang yang bakal menang dan berpasangan sama Kazuya. Karena dari alurnya saja, dari alur anime dan alur manganya, itu lebih fokus ceritanya tentang hubungan Chizuru dan juga Kazuya. Dan juga ada karakter pendukung, yaitu neneknya Kazuya. Itu yang membuat hubungan mereka itu susah dipisahkan. Untuk karakter Ruka, Sumi sama Nanami, itu kayaknya nggak bakal ada kesempatan. Kalau ngelihat Ruka ini paling dia tuh bakal diputusin. Kalau ngelihat Ruka ini paling hubungannya bakal gagal sama main karakter. Kayak karakter Daldal dari webtoon Girl of the Wild. Tapi nggak tahu sih betulan menang atau enggak karakter Chizuru ini. Semua tergantung dari tangan autornya itu. Jadi kalian tuh dukung tim mana? Tulis di komentar ya. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Sekian dari gua and bye.